Kami mau sujud dan datang, membawa korban syukur kami. Ini setiap hati kami Tuhan. Kami siap meninggikan Engkau. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Kami bersyukur. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidup, ku terima anugerahnya. Dia
hidup kami pagi hari ini. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku. Katakan, mari yang percaya angkat tanganmu, nyatakan, Dia hanya Kau Tuhan. Yes Lord. Sesuatu terjadi. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari angkat suaramu. Mari nyatakan sujud. Sesuatu terjadi saat kami datang di altar-Mu. Dan kami terima lawatan-Mu pagi hari ini di dalam nama Yesus. Yang siap terima lawatan Tuhan bersama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kami mau masuki hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Katakan, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Mari katakan.
jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata dalam pujian. Tuhan kami menyembah dan tanganku terangkat. Tuhan hadir dalam pujian. Tuhan hadir dalam pujian. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Haleluya. Sebab ada kuasa di dalam puji-pujian. Sebab Tuhan bertata atas puji-pujian. Berikan kemuliaan bagi kita. Haleluya. Yes Lord. Haleluya. Namanya Tuhan, menara yang teguh. Sebab Engkau kota benteng setiap kami. Yang berisai Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatan, Mari angkat tanganmu, katakan. Engkau yang mulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Katakan. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya Tuhan. Namanya Tuhan, menara yang teguh. Kota benteng dan perisaiku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatan, bersorak bagi Tuhan, katakan. Engkau yang mulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari angkat tanganmu, katakan. Nama di atas segala nama. Sebab nama Yesus Nama yang telah membebaskan. yang kami percaya Tuhan. Segala kuasa Tuhan, Katakan. pada nama Yesus. Siapa? Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Hanya nama Yesus. Nama yang telah membebaskan. Kami imani. Segala kuasa Tuhan, pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Berkuasa. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Yang percaya katakan. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sorak-sorai kemuliaan bagi Raja kita. Haleluya. Mari silakan duduk dalam damai sejahtera Tuhan.
Kami percaya bahwa ada kuasa di dalam nama-Mu. Dan kami tidak pernah salah mengiring Engkau. Karena itu Tuhan, kami mau akan tetap lihat ke depan. Kami mau akan tetap lihat rancangan-Mu sungguh ajaib atas setiap kami. Apapun keadaan dunia ini, kami mau tetap setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Yesus. Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ini setiap kami Tuhan, kami punya dasar untuk kami berharap. Kami punya Allah yang setia dalam hidup kami. Kami mau terus Tuhan, kami terus ada di dalam panggilan-Mu. Mari angkat suara-Mu. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa
Kami tahu banyak yang berubah saat masa-masa pandemi ini. Banyak mungkin yang sudah kami rencanakan di awal tahun kemarin, bahkan di awal tahun ini. Tapi semuanya gagal. Semuanya berubah karena masa pandemi. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah, itu dasar kami berharap. Dasar kekuatan kami yaitu Engkau Tuhan. Apapun boleh berubah dalam hidup kami, tapi kami percaya kami punya Allah yang tidak pernah berubah. Dan Engkau membuat kami Tuhan merancangkan kebaikan. Dan kami percaya tiada yang mustahil bagi Engkau Yesus. Dan biarlah kami mau setia sampai akhir hidup kami. Apapun keadaan kami, kami mau terima firman-Mu pagi hari ini. Kuatkan setiap kami dengan firman. Mari yang percaya, mari yang berharap, mari bangkit berdiri bersama. Mari dengan iman-Mu katakan, Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. yang kami lakukan Tuhan. Kini aku berserah pada rencana-Mu. Worship you Lord. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari lebih lagi nyatakan, kini aku percaya Tuhan. Kini aku percaya, tiada yang mustahil. Terima setiap kami. Kuasa-Mu kuatkan aku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rencana-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku, tetap setia. Tuhan, sungguh kami bersyukur buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Hari demi hari dalam kehidupan kami merasakan anugerah-Mu, kuasa-Mu, dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu itu masih bekerja di sepanjang kehidupan kami. Sampai hari ini kami masih melihat bahwa Tuhan masih menyertai kami, Tuhan masih memelihara kami, bahkan anugerah yang daripada-Mu itu masih bekerja di tengah-tengah kami. Bersyukur buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat jamahan, bahkan lawatan yang Tuhan sudah kerjakan sepanjang ibadah kami ini. Sungguh hati kami disenangkan, bahkan jiwa kami disegarkan melalui pujian dan sembah kami ini. Nama Tuhan juga dimuliakan. Kami percaya Tuhan, kalau sebentar kami diberikan kesempatan untuk sekali lagi boleh mendengarkan firman-Mu, kami percaya Tuhan, berbicara atas setiap kami. Kami siap mendengarkannya. Urapi hamba-Mu, bahkan urapi kami semuanya, sehingga apa yang kami dengar semuanya boleh memberkati kami, bahkan meneguhkan iman kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang merindukan firman Tuhan, bersama saya katakan,
Amin. Shalom saudara yang kasih Tuhan. Senang sekali saya bisa kembali berada di tengah-tengah saudara yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Dan saya percaya dimanapun saudara berada hari-hari ini, saya tetap berdoa kiranya sukacita Tuhan, anugerah Tuhan, bahkan penyertaan daripada Tuhan senantiasa memelihara kehidupan setiap kita. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, pada kesempatan yang indah ini, mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Yang pada kali ini saya kasih tema, yaitu hidup penuh dengan kemenangan. Mari kita sama-sama buka Alkitab yang kita punya di dalam Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang ke-7, di sana dikatakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, ketika kita melihat Mazmur 20 ayat yang ke-7 ini, di sana dikatakan bahwa jelas Tuhan itu memberikan kemenangan kepada kita orang yang percaya. Dan saya percaya saudaraku yang kasih Tuhan, bahwa setiap dari kita dalam kehidupan ini, yang namanya manusia itu pasti rindu hidupnya penuh dengan kemenangan. Maka dari itu saudaraku yang kasih Tuhan, dulu saya waktu diberikan kesempatan, waktu saya kuliah di Singapura, saya itu melihat saudara, bahwa Singapura itu memiliki budaya yang amat sangat berbeda dengan orang Indonesia. Kalau saya amati saudara, di Singapura itu ada satu kosakata yang amat sangat terkenal dan itu mendarah daging atau menjadi jiwa atau menjadi apa istilahnya itu budaya yang melekat bagi orang Singaporean, yaitu kiasu. Kalau kita ke Singapura itu banyak sering kita dengar kata-kata yang namanya kiasu. Lah kiasu ini saudara, kata kiasu ini berasal dari bahasa Hokkien. Kalau kita artikan di bahasa Indonesia, saudara, kiasu ini adalah bahasa Hokkien yang artinya adalah takut kehilangan, atau takut ketinggalan, atau takut kalah. Maka dari itu, saudaraku yang kasih Tuhan, seringkali saya dengar kalau di Singapura, banyak orang Singaporean ngomong, wah kamu ini kiasu. Terus saya ngelihat saudara, bahwa orang Singapura itu banyak yang gak mau kalah. Pokoknya harus saya yang menang dan saya yang jadi top nomor 1. Makanya kalau kita lihat saudaraku yang kasih Tuhan, Singapura itu dapat penghargaan Mr. Clean, negara yang paling bersih di Asia Tenggara. Karena memang orang-orangnya itu orang-orang yang budayanya kiasu saudara. Tidak mau kalah, harus jadi yang paling depan dan nomor 1. Makanya di sana itu sering kita dengar kiasu. Kalau kita lihat orang Singapura itu, kiasu itu diartikan saudara, itu sebuah singkatan. Kiasu, jadi K-I-A-S-U. K itu di Singapura dikatakan demikian, keeps looking out for those who may have more. Yang artinya adalah selalu melihat kepada mereka yang lebih, atau mereka yang punya lebih. Lalu I-nya saudara, I-nya itu insatiable, need to come out on top. Artinya yang tak pernah merasa puas menjadi yang di atas. Jadi kalau saya sudah di atas, dia gak pernah puas dan ingin menjadi lebih dan lebih lagi. Lalu A-nya saudara, itu always anxious of everybody's score. Yang artinya selalu khawatir tentang pencapaian semua orang. Jadi kalau orang ini mencapai sesuatu yang baru, saya harus belajar bagaimana caranya saya dapat mencapai yang jauh lebih hebat daripada dia. Itu yang A, saudara. Jadi selalu khawatir. Lalu yang S, di situ dikatakan sense of self-tied to fortune of the Lord. Yang artinya adalah rasa yang mementingkan diri sendiri untuk memiliki banyak keberuntungan. Jadi di Singapura itu saudara, ada tempat-tempat kalau kita lihat itu
seringkali orang sana itu nombok lotre, saudara. Jadi ada tempat yang resmi buat nombok lotre. Gitu. Lah di sana itu setiap hari kalau saya lewat siang-siang gitu, saudara, itu orang yang nggak kerja, itu nombok lotre antri bisa panjang. Kalau sudah harinya, antrinya kayak orang antri sembako, nombok lotre. Itu artinya mencari keberuntungan, saudara. Lalu kemudian yang U-nya, kiasu, yang U terakhir, itu ultimately this wild chase leaves them score. Artinya apa, saudara? Akhirnya usaha-usaha yang liar ini yang membuat pencapaian besar. Pencapaian yang terjadi yang amat sangat melampaui batas. Maka dari itu, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau waktu saya itu di Singapura, banyak orang-orang Singapura itu yang pelajar ini, saudaraku yang kasih Tuhan. Kalau orang yang dari luar negeri, foreigner, lalu kemudian belajar ya cuma 1-2 jam, sudah selesai dan pulang. Kalau orang sana itu, saudara, belajar bisa dari pagi sampai besok pagi lagi dia belajar. Dan gak mau tahu ya apa caranya dia harus jadi yang top nomor 1. Kalau kita melihat ini, saudaraku yang kasih Tuhan, ini membuktikan bahwa setiap orang, apalagi orang Singapura, itu ingin hidupnya penuh dengan kemenangan. Ingin hidupnya penuh dengan kemenangan. Ini membuktikan bahwa orang itu ingin hidupnya penuh dengan kemenangan. Tapi saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, saya percaya setiap kita ingin hidupnya penuh dengan kemenangan. Apalagi kita orang percaya, kita punya Tuhan yang hebat, kita tahu bahwa siapa yang memegang kehidupan kita, yang memberikan kebutuhan kepada kita, apa yang kita minta ke siapa. Kita punya Tuhan yang hebat, saudara. Tapi banyak orang Kristen, banyak orang percaya, itu tidak pernah menikmati, bahkan melihat kemenangan dalam hidupnya. Saya percaya setiap orang, kalau kita lihat orang duniawi, saudara, itu melakukan berbagai macam cara, supaya dia hidupnya penuh dengan kemenangan. Sampai ke dukun, ke gunung kawi, segala sesuatu dilakukan karena kita ingin supaya hidup kita penuh dengan kemenangan. Tapi kalau kita lihat sebaliknya, saudara, kita orang Kristen, kita percaya Tuhan kita hebat, kita percaya Tuhan kita sanggup melakukan segala sesuatu. Harusnya kita itu punya kerinduan dan kita dapat melihat, saudara, bagaimana supaya kita itu merasakan, bahkan menikmati kemenangan dalam hidup kita. Kalau kita lihat kisahnya Yosua, saudara. Ketika Yosua itu dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel. Tuhan itu berkata, saudara, dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang kedua. Di sana Tuhan berkata kepada Yosua. Yosua pasal yang pertama ayat yang kedua. Kata Tuhan, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, ketika Tuhan itu memilih Yosua untuk menggantikan Musa, dan memimpin bangsa Israel keluar dan memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, yaitu kemenangan besar. Kemenangan yang Tuhan sudah janjikan kepada bangsa Israel. Di situ Tuhan berkata, saudara, Tuhan itu enggak asal menyuruh. Tuhan enggak asal diam-diam menyuruh Yosua untuk ini pimpin bangsa Israel, gantikan Musa, masuk ke tanah Kanaan, masuk ke tanah perjanjian, masuk dan melihat mujizat Tuhan, masuk dan melihat yang namanya kemenangan besar yang Tuhan sediakan bagi bangsa Israel, Yosua dan semua yang Tuhan bawa keluar dari tanah Mesir untuk melihat yang namanya kemenangan. Tapi Tuhan bukan Tuhan yang hanya menyuruh Yosua asal-asalan, saudara. Tapi Tuhan itu menjanjikan yang namanya sebuah kemenangan besar, yaitu tanah Kanaan. Yosua pasal yang pertama dan yang kedua dikatakan, engkau dan seluruh bangsa ini
menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ini kata Tuhan, saudara, jelas bahwa Tuhan itu akan memberikan kemenangan besar. Tuhan akan memberikan janjinya, Tuhan akan memberikan tanah Kanaan yang memang di sanalah mereka melihat mujizat dan kemenangan besar. Artinya apa, saudara? Bahwa Tuhan itu ketika Tuhan menyuruh Yosua, Tuhan itu sudah memberikan yang namanya kemenangan. Kemenangan sudah diberikan oleh Tuhan. Itu sama dengan kehidupan kita, saudara. Kita orang percaya, kita punya Tuhan yang hebat, bahwa Tuhan itu sudah memberikan kemenangan yang gilang gemilang kepada setiap kita, kepada Anda dan saya, kepada kita semua, bahwa Tuhan itu sudah menjanjikan kemenangan besar di dalam hidup kita. Tapi ketika kita melihat kehidupan kita, banyak orang Kristen, banyak orang percaya, itu mereka tidak bisa menikmati yang namanya kemenangan besar dalam kehidupannya. Ini adalah sesuatu yang tragis. Maka dari itu, saudaraku yang ngasih Tuhan, hari ini sama-sama kita belajar bagaimana supaya kita itu sebagai orang percaya, kita dijanjikan Tuhan kemenangan besar, umat yang lebih dari pemenang. Kita umat yang nomor 1, saudara. Tapi kita gak pernah melihat yang namanya kemenangan. Mari hari ini sama-sama kita belajar bagaimana caranya supaya kita dapat melihat kemenangan besar yang dijanjikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat lagi, saudaraku yang ngasih Tuhan, kisah Yosua. Kalau kita lihat Yosua pasal yang pertama ayat yang ketiga, terus di sana dikatakan, saudara, lanjutannya. Yosua pasal yang pertama ayat yang ketiga, di sana dikatakan setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ini jelas di sana dikatakan, saudara, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, kepada Yosua dan bangsa Israel, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Artinya apa, saudara? Bahwa kemenangan ini sudah dijanjikan Tuhan, sudah diraih oleh Yosua, dan sudah diberikan kepada Yosua. Artinya apa, saudara? Kemenangan itu akan menjadi kenyataan apabila Yosua itu mengikuti yang Tuhan mau. Apabila Yosua itu melangkah dengan iman dan mengikuti apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada Yosua dan bangsa Israel. Ini menunjukkan bahwa, saudara, kemenangan Tuhan itu disediakan bagi anak-anaknya. Orang yang diurapinya, kita, saudara, Anda dan saya, kita semuanya, kemenangan itu pasti dan sudah dijanjikan Tuhan. Itu di dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaannya, saudara, apakah Anda dan saya ketika menjalani kehidupan ini, waktu kita mengikut Yesus dari dulu sampai sekarang, apakah kita sudah melihat kemenangan-kemenangan besar, janji-janji Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan, itu kita menikmati dan merasakan bahwa ini kemenangan, ini kita umat yang lebih dari pemenang, umat yang Tuhan janjikan dan merasakan dan bahkan menikmati yang namanya kemenangan. Mari kita belajar hari ini, saudara, bagaimana supaya kita dapat melihat, merasakan, bahkan menikmati kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita. Saya menemukan ada 2, bagaimana supaya kita dapat melihat, merasakan, bahkan menikmati kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang pertama, saudara, hidup penuh dengan kemenangan adalah hasil dari ketaatan. Hidup berkemenangan adalah hasil dari ketaatan. Mari kita buka Alkitab yang kita punya di dalam Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-6, di situ dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh.
Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-8 kita perhatikan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, perhatikan kata yang terakhir. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita lihat kisahnya Yosua, ketika Yosua itu dipilih Tuhan menggantikan Musa untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian yaitu Kanaan. Dan kita bisa melihat kisah mereka, saudara. Musa tidak pernah masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan dan Tuhan berikan kepada Musa dan bangsa Israel. Tapi kita bisa melihat, saudara, bahwa Yosua dan Kaleb itu yang melihat tanah Kanaan, yang melihat tanah perjanjian, yang melihat kemenangan besar yang Tuhan sudah janjikan dan Tuhan sudah berikan kepada Yosua, Kaleb, dan bangsa Israel. Itu karena apa, saudara? Ketika kita melihat kisahnya Yosua, itu mengartikan bahwa kalau kita ingin melihat kemenangan besar yang Tuhan janjikan dalam hidup kita, kita harus belajar taat. Kita harus belajar taat, saudara. Sebenarnya saudaraku yang kasih Tuhan, kemenangan itu sudah diberikan kepada bangsa Israel dan Yosua. Ini berbeda dengan konsep duniawi. Konsep kemenangan menurut dunia, bahwa kemenangan itu bisa dicapai dengan cara apapun. Kita melakukan segala macam cara, meskipun itu melanggar firman Tuhan, meskipun itu menyimpang dari jalannya Tuhan. Pokoknya konsep dunia, kalau kita mau hidup penuh dengan kemenangan, apapun cara harus kita lakukan supaya kita hidup lebih dari pemenang. Kalau kita lihat kiasu itu tadi, saudara, kita nggak mau kalah dengan orang lain. Dan manusia kecenderungan itu tidak mau kalah dengan orang lain dan pingin menang. Maka dari itu, kalau konsep dunia berbicara tentang yang namanya kemenangan, seringkali kita melakukan berbagai macam cara supaya kita itu mendapatkan yang namanya kemenangan. Maka dari itu banyak kita lihat orang korupsi. Banyak orang lihat melakukan cara-cara yang kotor, saudara. Kalau lomba, ada yang lawannya dikasih minuman apa supaya tidak menang. Melakukan berbagai macam cara. Lalu kemudian orang berani melakukan hal-hal yang di luar dari hukum, melakukan tindakan kriminal, jualan narkoba, lalu kemudian hacker dan lain sebagainya, supaya dia mendapatkan materi, mendapatkan sesuatu yang dianggap dia berharga, dan dia merasa dia menjadi pemenang dari sekitarnya. Ini konsep dunia, saudara. Tapi kalau kita bandingkan konsep kemenangan dunia dengan konsep kemenangan di dalam Tuhan, itu jauh berbeda, saudara. Ketika kita melihat konsep kemenangan di dalam Tuhan, konsep kemenangan di dalam Tuhan yaitu kemenangan hasilnya, saudara, itu sudah diberikan jelas kepada kita, penuh dengan yang namanya kemenangan. Hasilnya, kemenangannya, mujizatnya, itu semua sudah diberikan kepada kita, saudara. Tapi hasilnya itu berdasarkan apa yang kita raih, berdasarkan apa yang kita lakukan, berdasarkan apa bagian kita yang kita lakukan untuk mencapai yang namanya kemenangan. Itu konsep kemenangan di dalam Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita ingin melihat yang namanya kemenangan, bahwa kemenangan itu sudah diberikan kepada kita semuanya, hasilnya sudah diberikan kepada Tuhan, kepada kita semuanya. Yang harus kita lakukan adalah bagian kita. Yang harus kita lakukan adalah
upaya kita yang kita lakukan, usaha kita yang kita lakukan, supaya kita dapat meraih hasil kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada Anda, saya, dan kita semua. Bagaimana caranya, saudara? Kalau kita lihat Yosua itu taat, saudara, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Apa yang saja yang diperbuatnya, kata Tuhan, apa saja yang diperbuatnya, menjadi berhasil dan beruntung. Itu semuanya karena Yosua belajar taat. Kalau kita lihat Ulangan 20, pasal 20, ayat yang keempat. Ulangan 20, ayat yang keempat. Di sana ditulis, saudara, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu, untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepada kamu. Artinya apa, saudara? Bahwa Tuhan itu yang menyertai. Sebenarnya kita itu kurang apa, saudara? Kemenangan sudah diberikan. Tuhan itu berjanji akan menyertai dengan maksud untuk memberikan kemenangan yang besar kepada kita semuanya. Tapi kenapa banyak orang Kristen sampai hari ini mungkin belum melihat yang namanya hidup penuh dengan kemenangan. Belum pernah melihat yang namanya hidup penuh dengan yang namanya mujizat, kemenangan, janji Tuhan. Bahkan banyak hal-hal baik yang dilakukan di dalam kehidupan kita. Itu karena mungkin kita harus cek, saudara, apakah kita sudah melakukan apa yang Tuhan suruh di dalam hidup kita. Apakah kita sudah belajar taat? Apakah kita sudah belajar mengikuti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita? Karena kita perlu ingat, saudara, kehidupan Kristen itu adalah hidup penuh dengan perjuangan. Kehidupan Kristen itu tidak ada sesuatu yang instan. Kehidupan Kristen itu tidak ada sesuatu yang mudah. Banyak tantangan, banyak persoalan. Banyak hidup yang up and down. Mungkin jalan hidup kita itu berliku-liku, saudara. Mungkin jalan hidup kita itu membingungkan. Mungkin jalan hidup kita itu memusingkan. Mungkin waktu kita itu ingin mencapai yang namanya kemenangan. Seringkali kita itu bingung, susah, gentar, bahkan gelisah. Apakah bisa Tuhan? Apakah ya? Tapi seringkali, saudaraku yang kasih Tuhan, kita itu harus percaya bahwa Tuhan itu yang akan menyertai kita dengan maksud memberikan kemenangan, jaminan kemenangan atas kita semuanya. Memang kehidupan Kristen itu panjang, saudara, sebuah perjalanan iman. Tapi di dalam perjalanan kehidupan kita itu harus belajar taat. Seperti apa yang dikatakan Tuhan kepada Yosua. Mari kita belajar taat, melakukan kehendak Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Supaya kita melihat bahwa memang Tuhan itu memberikan kemenangan besar. Dan kita mampu dan sanggup meraihnya. Mari hari-hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan, apapun yang saudara lalui dalam kehidupan saudara, mari kita percaya bahwa kemenangan itu sudah diberikan bagi kita semuanya. Kita akan melihat hidup kita penuh dengan kemenangan. Tapi mari kita belajar taat dan melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Supaya kita dapat melihat hidup kita itu penuh dengan kemenangan. Yang percaya katakan amin. Itu yang pertama, saudara. Sekarang yang kedua. Kalau yang pertama hidup berkemenangan adalah hasil dari ketaatan. Sekarang yang kedua, saudara, hidup berkemenangan adalah hasil dari perjalanan iman. Kenapa demikian, saudaraku yang kasih Tuhan? Kehidupan Kristen itu adalah sebuah perjalanan iman. Perjalanan iman kita mengikut Yesus. Kekristenan bukan hanya berbicara tentang keselamatan kekal. Kekristenan itu bukan berbicara tentang salvation, saudara. Tapi iman kita mengikut Yesus. Itu adalah hasil dari keputusan kita, keputusan hidup kita, hari demi hari. Waktu kita itu memiliki iman mengikut Yesus, kita mengiring Yesus.
Saat kita terima Tuhan Yesus, kita mengiring Yesus hari demi hari dari kehidupan kita. Itu adalah sebuah keputusan hidup yang menjadikan gaya hidup kita. Supaya kita itu to be like Jesus. Supaya kita menjadi seperti Kristus. Maka dari itu hidup yang penuh dengan kemenangan. Itu hasil dari perjalanan iman. Bukan dari kita kekristenan itu bukan berbicara yang namanya keselamatan, saudara. Bukan bicara yang tentang, kita keselamatan aja. Tapi tujuan utama kita menjadi orang Kristen, tujuan kita utama kita, yaitu to be like Jesus. Jadi hari demi hari dalam kehidupan kita, hari demi hari, itu berdasarkan dari apa yang kita putuskan, yang menjadi lifestyle kita, untuk menjadi seperti Kristus. Maka dari itu, saudaraku yang kasih Tuhan, dalam Galatia 2 ayat yang ke-20, di sana dikatakan Galatia 2 ayat yang ke-20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Artinya apa, saudara? Bahwa kehidupan kita menjadi orang Kristen itu bukan hanya keselamatan aja, tapi kehidupan kita menjadi orang Kristen, yaitu kita melakukan yang namanya perjalanan iman. Ketika kita sudah belajar taat, kita dalam perjalanan iman kita, mengiring Yesus, mengikut Yesus. Apakah kita ini sudah merubah kehidupan kita, keputusan-keputusan hidup kita sehari-hari, yang menjadikan gaya hidup kita, karakter kita, pikiran kita, hati kita, itu menjadi sama seperti Kristus. Seringkali dalam perjalanan iman kita, Tuhan melakukan berbagai macam hal. Jalan yang lika-liku, berbelok-belok, naik turun, gunung, lembah, jurang, yang membingungkan, memusingkan. Dari situ itu, Tuhan itu lebih tertarik dengan diri kita, saudara. Tuhan itu tertarik dengan hati kita, mengubahkan kehidupan kita, supaya kita itu menjadi seperti Kristus. Roma 4 pasal yang ketiga. Roma pasal yang keempat, ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, saudara, sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau kita lihat dalam Roma 4 ayat yang ketiga ini, saudara, di sana jelas dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Artinya apa, saudaraku yang kasih Tuhan? Bahwa perjalanan iman itu penting, saudara. Ketika Abraham itu dijanjikan Tuhan, melihat mujizat, melihat semua hal yang dahsyat itu terjadi dalam kehidupan saudara. Di sana dikatakan, saudara, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham percaya juga. Dan Abraham itu melihat kemenangan besar, kemenangan yang Tuhan janjikan. Dan kita melihat hidup Abraham itu diikuti, dikejar. Bahkan hidup Abraham penuh dengan yang namanya kemenangan. Karena apa, saudara? Roma 4 ayat yang ketiga jelas dikatakan, sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Artinya apa, saudara? Melalui iman Abraham, melalui kepercayaan Abraham penuh kepada Tuhan, itu yang membuat Abraham itu dapat melihat kemenangan besar. Hidup Abraham penuh dengan kemenangan. Sejak Abraham itu percaya, saudara, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham percaya juga. Kalau kita lihat kehidupan kita, saudara, kita aplikasikan kehidupan kita sehari-hari, kita harus seperti halnya Abraham, saudara. Sekalipun kita melihat sekeliling kita, sekalipun kita melihat keadaan kita, sekalipun kita melihat apa yang kita alami, sekalipun kita tidak melihat
ada dasar untuk berharap. Kayaknya nggak mungkin, kayaknya nggak bisa Tuhan. Kayaknya secara logika manusia, dokter angkat tangan, lalu orang ahli sudah angkat tangan, saudara, waktu menghadapi masalah kita. Bahkan kita sendiri pun itu sudah merasa, wis kayaknya nggak bisa, sudah kayaknya aku kalah dan aku sudah tidak mampu dan tidak bisa. Mari kita belajar, saudara, seperti Abraham. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham percaya juga. Sekalipun keadaan kita tidak ada dasar untuk berharap, mari kita hari ini belajar untuk percaya, saudara. Mari kita belajar hidup penuh dengan kemenangan. Kita mesti percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mesti belajar surrender in all things to God. Kita mesti belajar menyerahkan, saudara, semuanya, seluruhnya. Apa yang kita takutkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita hadapi di depan, apa yang saat ini kita alami, bahkan mungkin keadaan kita berat. Tapi mari belajar, kita percaya, saudara, punyailah iman. Sehingga dalam perjalanan iman kita ini, kita banyak melihat hidup kita penuh dengan kemenangan. Kalau saudara bertanya, lalu caranya bagaimana, Pak? Supaya saya itu dapat memiliki iman, sekalipun tidak ada dasar untuk percaya. Namun saya percaya juga, caranya bagaimana? Mari kita lihat Ibrani 12, ayat yang kedua sampai dengan yang ketiga, saudara. Caranya bagaimana? Ibrani 12, ayat yang kedua sampai yang ketiga. Di sana dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. 3, perhatikan, saudara, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudaraku yang kasih Tuhan, caranya bagaimana? Supaya kita itu dalam perjalanan iman memiliki yang namanya kekuatan, kita percaya kepada Tuhan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi kita bisa percaya. Saudara bertanya caranya bagaimana? Kalau kita lihat Ibrani 12, ayat yang kedua sampai yang ketiga, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kita harus belajar, saudara. Kita harus belajar mengubah kacamata iman kita itu dari kacamata dunia menjadi kacamata Tuhan. Mari kita belajar mengubah mata iman kita dari kacamata dunia, kacamata duniawi ini, saudara, kacamata kita sebagai manusia yang masih tinggal di dalam daging, menjadi kacamata Tuhan, menjadi kacamata sorgawi. Karena kehidupan kekal orang yang percaya harus punya yang namanya rasa aman, saudara. Kenapa kita harus mengubah kacamata kita dari kacamata dunia menjadi kacamata Tuhan? Karena gini, saudara, orang Kristen itu kita punya Tuhan, saudara. Kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan itu yang selalu menyertai kita, apapun yang kita alami. Tapi persoalannya, saudara, itu semuanya ada di kita. Apakah mata iman kita itu tertuju kepada Yesus, tertuju kepada kacamata sorgawi, ataukah iman kita itu melihat kacamata duniawi? Kita sebagai orang percaya, kita punya Tuhan yang hebat, saudara. Kita itu harus memiliki yang namanya rasa aman di dalam Tuhan. Artinya apa, saudara? Kita punya rasa secure, kita punya rasa safe, kita punya rasa safety, aman di dalam genggaman Tuhan. Maka dari situ kita bisa percaya, saudara. Gimana sih itu? Contoh, saudaraku yang kasih Tuhan. Kalau misalkan kita itu
naik mobil, ya kan saudara. Mobil itu kan bermacam-macam. Ada yang mobil harga 100 juta, ada mobil harga yang 500 juta, ada mobil yang harganya sampai belasan miliar, saudara. Kalau kita lihat, saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang membedakan mobil murah sama mobil yang belasan miliar? Itu, saudaraku yang kasih Tuhan. Kalau kita duduk biasanya di mobil yang harganya biasa-biasa, saudara, rasa amannya itu biasa-biasa. Tapi kalau kita lihat mobil-mobil yang mewah, saudara, mobil yang kelas presiden, mobil yang harganya udah miliaran, itu safety number one. Jadi kalau kita sudah masuk di dalamnya, saudara, ditutup gitu, wah itu dunia di dalam mobil sama yang di luar, itu langsung jauh berbeda, saudara. Itu ada satu buah mobil yang namanya Rolls Royce, saudara. Itu kalau sudah di dalamnya ditutup, wah itu di luar sudah gak dengar apa-apa, saudara. Dan kita merasa waktu kita di dalam, itu merasa sangat aman. Kita merasa kita secure, safe. Jadi amit-amit, saudara, kalau sampai ada kecelakaan, nabrak dar, kita aman. Karena kita merasa mobilnya itu aman, saudara. Lah itu sama dengan kehidupan kita menjadi orang Kristen dan menjadi orang percaya. Kita punya Tuhan, ini bukan mobil, saudara. Kita punya Tuhan yang menggenggam dan menyertai kehidupan kita. Jadi kita harus punya yang namanya rasa aman itu, saudara. Seperti kita di dalam genggaman tangan Tuhan, aman. Nah, orang Kristen kalau kita mau melihat hidupnya penuh dengan kemenangan, harus hidup pada kenyataan ini. Jadi meskipun kita melihat di depan itu keadaan kita berat, keadaan kita tidak mampu dan gak mungkin bisa, tapi kita harus punya mata iman, kacamata kita itu harus diubah dari kacamata duniawi menjadi kacamata Tuhan. Artinya kita punya rasa aman, kita punya rasa secure, kita punya rasa yang safe di dalam genggaman Tuhan. Karena ini, saudaraku yang kasih Tuhan, saya kemarin ketemu dengan teman saya ngobrol-ngobrol, saudara. Kan ini situasi dan kondisi ini sedang pandemi. Saya tutup khotbah hari ini dengan satu buah kesaksian, saudara. Cerita teman saya. Nah ini gini, saudara. Waktu saya ketemu dengan teman saya ngobrol, saya cerita-cerita. Ini kan kondisi dengan pandemi, saudara. Kebetulan teman saya ini orang yang diberkati Tuhan. Dia sangat cinta Tuhan. Benar-benar, saudara, pelayanannya sungguh-sungguh, cinta Tuhan benar-benar. Lalu dia diberkati dengan berbagai macam bisnis. Bisnisnya banyak, saudara. Saya banyak belajar sama dia, itu bisnisnya macam-macam. Lalu kan saya tanya, kepo, saudara, gimana pandemi gini bisnis? Masih baik-baik saja atau bagaimana? Ya tahun lalu 2020 itu ancur-ancuran, ajur-ajuran, gak ngerti harus bagaimana. Tahun ini sedikit membaik, tapi ya masih hancur daripada kondisi sebelum pandemi. Lalu dia nyeletuk gini, saudara. Tapi ya gimana ya, kalau ngelihat dunia, lihat bisnis, lihat kerjaan, rasanya itu kok berat. Tapi ya kita, orang Kristen, kita punya Tuhan. Itu gak tahu gimana rasanya, wis aman ya wis. Toh tenang aja kita punya Tuhan kok. Tenang aja kita punya Tuhan yang hebat kok. Jadi ya wis, walaupun orang Kristen dia apa-apa, tetap aman. Soalnya kita punya Tuhan. Dia ngomong gitu, saudara. Saya langsung kayak madeg. Wah, iya. Harusnya itu kita harus kayak gitu, saudara. Dia itu gak pusing loh, saudara. Kalau saya ngelihat yang diceritain kasusnya dia, bisnisnya dia waktu ajur-ajuran. Saya sebagai manusia, sebagai teman yang ngelihat, wah itu kalau jadi dia pusingnya itu bukan pusing 7 keliling, saudara. Pusingnya itu udah pusing-pusingan, saudara. Ibarat orang itu sudah kayak dikampleng, waduh, Isa mungkin gendeng, saudara. Kalau jadi dia mungkin bisa gendeng. Tapi dia bisa nyeletuk gitu, saudara. Wis kita orang Kristen ya, dilihat ya apa ya wis tenang aja. Wong kita punya Tuhan. Masa Tuhan mau biarno. Gitu, saudara. Saya langsung madeg. Lah itu sama dengan kita, saudara. Kita harus punya yang namanya rasa aman. Maka dari itu, saudaraku yang kasih Tuhan, hari ini kita sama-sama belajar bahwa setiap orang itu ingin dan rindu hidupnya penuh dengan kemenangan. Tapi kalau kita lihat banyak orang Kristen mungkin sampai hari ini belum pernah melihat
menikmati, bahkan merasakan yang namanya hidup penuh dengan kemenangan. Itu tragis saudara. Tapi hari ini kita sama-sama belajar bahwa hidup berkemenangan. Yang pertama itu adalah hasil dari ketaatan. Dan yang kedua saudara, hidup yang berkemenangan adalah hasil dari perjalanan iman kita. Caranya bagaimana? Kita harus mengubah kacamata iman kita dari kacamata dunia menjadi kacamata Tuhan. Kita harus hidup pada kenyataan di mana kita harus merasa aman dalam genggaman Tuhan. Sehingga apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, dalam perjalanan hidup kita mengiring Yesus, kita melihat hidup kita penuh dengan kemenangan. Tuhan membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan lain yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Karena kita hidup dalam kenyataan, kita dalam genggaman tangan Tuhan, dan kita menjadi aman. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, dimanapun saudara berada, kita akhiri sharing firman hari ini. Kita tundukkan kepala bersama-sama, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur, dan kami sungguh merasakan kalau sampai hari ini kami melihat banyak hal yang boleh Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau belajar untuk bersyukur Tuhan, buat segala sesuatu, kejadian, momen-momen, baik itu yang baik ataupun itu yang buruk. Ajar kami untuk kami selalu mempunyai hati yang bersyukur. Karena dari situ kami belajar Tuhan, bahwa Tuhan masih menyertai kami. Karena kami akan melihat, hidup kami akan Tuhan bawa untuk melihat kemenangan besar yang Tuhan akan sediakan bagi kami semuanya. Mungkin saat ini kami tidak mampu, mungkin saat ini kami tidak sanggup, mungkin saat ini kami tidak bisa, dan kami harus berkata, aku tidak sanggup Tuhan. Tapi kami mau percaya hari ini, bahwa melalui ketaatan dan iman, kami belajar hidup kami penuh dengan kemenangan. Kami mau belajar untuk kami mengubah kacamata iman kami. Kami mau mengubah kacamata duniawi menjadi kacamata Tuhan. Sehingga ketika kami menjalani kehidupan ini, kami merasa aman karena ada tangan Tuhan yang selalu menyertai kami. Ada tangan Tuhan yang selalu menolong kami. Bahkan ada tangan Tuhan yang selalu menopang kami ketika kami jatuh. Sehingga kami dapat melihat kemenangan besar Tuhan sediakan bagi kami semuanya. Kami percaya Tuhan, kiranya firman yang sudah kami dengar ini boleh memberkati kami semuanya, menguatkan hati kami, bahkan menyegarkan jiwa kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, bersama saya katakan, amin.